Halo Mas. Oke. Halo. Halo Mas Reja. Selamat malam. Selamat malam. Sambil makan nggak apa-apa dong? Oh, nggak Aman, apa-apa Mas. aman banget. Kita juga sambil pegang handphone. Iya dong. Oke. Kenalin dulu Mas, ada aku Ojun. Hai Ojun. Hai Mas. Aku Firza Mas. Firza. Ojun Apa dan Firza. kabar? Oke. Yo, ai. Oke. Gimana nih Mas kabarnya? Kabarnya baik. Ini kenapa lampunya terang banget ya? Oke, sudah beres. Sudah. Oh. Ini saya lagi di lokasi syuting soalnya. Oh iya Mas. Wow. Lagi ada syuting film apa Mas? Film terbaru ya? Ini lagi persiapan buat series sih. Oh, series. Series. Berarti tayangnya masih lama lagi dong ya? Tayangnya mungkin akhir tahun ya. Oh, akhir tahun. Tapi keren banget loh. Mas Reja lagi syuting dan dia sekarang tuh lagi menjabat sebagai ketua FFI. Bener. Wah. Keren banget. Kita mau ucapin congrats dulu nih Mas, udah kepilih jadi ketua FFI. Terima kasih. Karena kayaknya nggak ada lagi orang yang pas gitu ya. Betul. Selain Mas Reza Rahadian. Bener. Wah, itu salah sekali. Enggak dong Mas, soalnya kan kita tahu kayak Mas Reza sendiri memang punya passion yang gila banget sama film gitu ya. Dan udah terjun lama yo. Benar. Di Dan dunia perfilman. memang ada ekspektasi nggak sih Mas mungkin waktu awal-awal berkarir gitu kayak wah aku jadi ketua FFI gitu. Sebenarnya nggak pernah kepikiran juga sih, bahkan dari mulai terjun di dunia film secara profesional sebagai seorang aktor gitu ya, nggak pernah kepikiran. Kemarin aja waktu kami lagi launching gitu, dari mulai launching terus kami ada malam nominasi kan tanggal 10 Oktober kemarin. Ya saya cuma merenung aja gitu, saya sempat jalan sebentar muter, merenung dalam artian bahwa ini betul-betul menjadi apa ya, menjadi momentum untuk saya berbuat sesuatu untuk industri filmnya sih. Instead of having the position, ini sebenarnya adalah payback saya kepada industri yang sudah membesarkan saya, kepada industri yang sudah begitu banyak memberikan saya hal-hal indah dan baik dalam kehidupan, memberikan pelajaran berharga dalam hidup. Saya belajar banyak dari film gitu tentang kehidupan. Jadi ini bentuk kontribusi kembali aja ke dunia dan komunitas insan film sih, dengan melayani, menjadi pelayarnya Festival Film Indonesia sebenarnya. Tapi gimana sih Mas perasaan Mas setelah terpilih menjadi ketua FFI? Seneng, haru, atau kaget banget gitu? Sebenarnya karena di awal-awal saya antara yakin nggak yakin karena ada kesibukan yang lain, lebih ke arah ini aja sih. Saya orangnya tuh kalau menerima satu tanggung jawab seperti peran gitu ya, menerima tanggung jawab peran gitu, saya langsung berpikir bahwa ini harus menjadi sesuatu yang baik gitu. Itu aja dulu. Jadi waktu terima nggak ada perasaan haru atau apa, lebih kepada oke, langsung kita pikirin membentuk tim yang tepat, langsung kita tentukan siapa-siapa yang harus ada menjadi anggota komite, lalu kemudian menyusun program, kira-kira apa yang mau kita lakukan, apa-apa saja yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan dan lain-lain. Jadi memang langsung kerja aja udah gitu. Wah, langsung diambil tanggung jawabnya. Benar. Langsung digaspol. Langsung digaspol. Dan mungkin Mas Diri kan ditunjuk ya sebagai ketua komite FFI. Itu mungkin ada proses yang panjang harus dijalani atau enggak sih Mas untuk menjadi seorang FFI gitu, ketua komite FFI? Sebenarnya perjalanan tugas utamanya adalah menyelenggarakan Festival Film Indonesia, itu satu. Kemudian kedua, memastikan bahwa semua acara berjalan dengan baik dan lancar tentunya ya. Proses penjurian, komunikasi kepada seluruh ekosistem film, baik itu siapa-siapa yang akan terlibat di dalam proses penjurian seperti asosiasi-asosiasi, menjaga hubungan baik, kemudian komunikasinya harus lancar, kemudian di tim humas kita mengatur bersama strategi komunikasi apa yang mau kita pakai, bentuknya seperti apa. Oleh sebab itu mungkin kalau dilihat tema FFI tahun ini sejarah film dan media baru, sebenarnya itu latar belakangnya adalah pertama, FFI tahun ini ikut mendukung untuk mengusung Usman Ismail sebagai pahlawan nasional, maka diadakan tanggal 10 November, itu seperti tribute buat beliau sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Lalu di dalam penyelenggaraan FFI ada kategori-kategori baru, ada 3 kategori baru yaitu film, aktor aktris favorit,
Satu lagi ada kembali hadirnya kritik film di dalam Festival Film Indonesia. Lalu kemudian penghargaan-penghargaannya kita juga memberikan apresiasi kepada para tokoh-tokoh film yang menorehkan sejarahnya. Pak Jamaluddin Malik, kemudian ada Bambang Irawan, kemudian ada Citra Dewi. Jadi figur-figur yang menghiasi dunia film dari mulai berdirinya FFI pada tahun 55 sampai dengan FFI yang sekarang. Lengkap dengan sejarah-sejarah bahwa FFI pernah mati suri dan lain-lain. Itu adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya selalu percaya bahwa setiap orang yang menorehkan sejarahnya, melahirkan sesuatu, karya dan lain-lain, mereka seperti sosok Usmar Ismail, Jamaluddin, mereka adalah orang-orang yang pertama, bukan berarti lama. Gitu. Betul. Ya, mereka peletak dasar bagaimana kemudian industri film ini bisa berkembang seperti hari ini. Kita udah enak, tinggal nikmatin dan menjalankan. Tapi mereka inilah yang bagaimana bersusah payah untuk memastikan hidup dan tumbuh kembangnya film Indonesia di negaranya sendiri. Itu yang luar biasa sebenarnya, mau kita apresiasi. Media baru di sisi yang lain berbicara tentang merespon apa-apa saja yang menjadi sesuatu yang baru. Seperti sekarang maraknya digital platform di mana-mana orang bisa punya alternatif menonton lewat tontonan-tontonan di OTT dan lain-lain, baik itu OTT dalam negeri maupun yang dari luar negeri yang sudah masuk ke Indonesia. Itu kan merupakan ruang-ruang alternatif penonton di mana para kreator, para filmmaker tetap bisa berkarya. Gitu. Nah itu juga kita harus respon. Kita nggak bisa resisten terhadap hal tersebut gitu karena itu menunjukkan bahwa bagaimana sebuah zaman sedang berkembang dan bertumbuh. Hari ini bioskop sudah dibuka kembali gitu ya pada beberapa minggu yang lalu gitu. Dengan dibukanya bioskop, maka harapan itu muncul. FFI juga harus menjadi bagian dari itu. Bagaimana caranya? Dia ikut merespon tentang merayakan keragaman merayakan sinema lewat Festival Film Indonesia. Kayaknya nggak salah pilih ketua ya. Iya. Ya udah mantap banget. Udah pas banget nih. Iya. Jawabannya apik nih. Tapi berarti memang FFI kayaknya di tahun ini mencoba yang pasti pertama memberikan penghormatan yang lebih kepada orang-orang yang sudah membangun fondasi industri film di Indonesia ya, betul, dan juga pastinya adaptif terhadap media baru nih. Benar gitu. Tapi mungkin kayak kita tahu sekarang kan Mas ya, ada kayak kalau di musik mungkin kayak yang platform digital streaming ini bisa jadi dalam satu kata mengancam gitu ya. Mengancam industri gitu. Ya kan. Nah, kalau untuk film sendiri apakah Mas Reza sendiri sebagai orang ketua FFI merasa kayak ini dengan adanya platform digital streaming ini bisa mempengaruhi industri film secara masif gitu? Oke. Saya percaya bahwa orang film punya kemampuan adaptif yang sangat tinggi. Kita lihat bagaimana produksi film Indonesia di pandemi 1 tahun terakhir itu ada sekitar 88 judul film yang diproduksi. Di mana rata-rata biasanya sebelum pandemi itu mungkin produksi film Indonesia sekitar 136 film per tahun. Nah, angka 88 atau 80 lebih film ini itu kan bukan angka yang merosot tajam banget gitu ya. Artinya masih cukup menjadi angka yang menggembirakan bagi industrinya. Di mana mereka tayang, mereka memang tayang rata-rata ada di OTT. Sebagian besar ada juga yang belum tayang dan sekarang dapat kabar gembira akan tayang di bioskop. Kehadiran OTT sebenarnya bukan ancaman karena menonton film di OTT merupakan pengalaman menonton individual. Menonton film di bioskop merupakan pengalaman menonton komunal. Jadi pengalamannya berbeda. Kita nggak bisa sepenuhnya merasakan cinematic experience menonton film-film laga atau film-film drama dengan konstruksi musik, background, dan lain-lain yang begitu indah. Pengalamannya pasti akan beda gitu. Nonton di bioskop sama nonton di OTT. Bahwa di era pandemi, OTT menjadi pilihan ruang menonton yang paling aman rasanya gitu ya. Selama kemarin-kemarin ini, itu mungkin ya terbukti bahwa orang sekarang banyak juga nonton di OTT. Tapi apakah itu mengancam? Saya rasa tidak ya, karena bioskop itu pengalaman yang nggak bisa tergantikan dengan hal yang lain sih, menonton di bioskop. Ya seperti kita sekarang deh gitu, ada film-film dari luar atau film-film Indonesia lainnya yang sekarang sudah mau tayang. Saya sih kemarin merindukan sekali untuk bisa balik ke bioskop ya, dan menonton film Indonesia di bioskop. Jadi OTT rasanya tidak mengancam ketika memang ruang film tetap kembali ke bioskop. Tapi yang berbahaya adalah misalnya ketika semua film memutuskan untuk
oke, kalau gitu kita sekarang pokoknya kalau produksi film tayangnya di OTT aja deh. Nah, itu berbahaya. Tapi selama filmmaker, dan saya yakin sekali filmmaker di Indonesia, mereka tetap punya keinginan besar untuk bisa merilis filmnya di bioskop. Terbukti dalam waktu dekat akan ada 6 film Indonesia yang segera rilis di bulan November saja. Wah, Dan ini film-film luar biasa. Gitu, film-film yang udah punya prestasi di luar negeri, film-film yang film yang mungkin dulu pernah populer lewat serialnya di televisi, sekarang akan ada filmnya seperti Lost Man, kemudian akan ada Paranoia, Yuni, dan film-film lainnya gitu. Jadi semarak dan semangatnya tuh tetap ke bioskop arahnya. Kalau namanya juga orang film ya, mereka ruang menontonnya adalah sinema. Berarti emang beda vibes nonton dari OTT sama dari bioskop beda. Yoi, jauh, dan mungkin tempat terbaik untuk kembali sih untuk film ya tetap Bioskop, sinema, bener. bioskop gitu ya. Karena kan nggak bisa nemuin suara yang all around you itu. Iya. Around you. Iya, experience-nya jauh lebih Beda-beda. nikmat lah ya. Benar. kalau di bioskop nih. Benar. Nah. Tapi Mas Reja, ini kan kita balik ngomongin ke FFI nih, Mas. Mas udah milih beberapa duta FFI kayak Jeffrey Nicole, Prilly Latukonsina, Tisa Biani, sama juga Angga Iya. Yunanda. Nah, itu kenapa Iya. Mas bisa milih mereka berempat jadi duta FFI? Oke. Sederhana sekali sebenarnya alasan dibalik itu semua adalah karena mereka adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak dalam dunia film Indonesia pada generasinya. Di generasi mereka, Prilly sudah mencetak begitu banyak film-film box office yang dia bintangi. Jeffrey Nicole, apalagi dia bermain dengan film-film yang sangat beragam akan genre. Ya, terakhir Jeffrey juga dinobatkan di tahun ini sebagai pemeran utama pria terbaik, bahkan dari film Jakarta versus Saya Pribadi. Kemudian Angga Yunanda, kita sama-sama tahu Dua Garis Biru merupakan salah satu film yang kembali menghadirkan bagaimana cerita tentang remaja itu diulas dengan begitu terbuka dan tidak menutup-nutupi satu hal apapun, tapi terbuka memberikan satu pendidikan baru bagi masyarakat Indonesia gitu, bagi remaja khususnya, bagi orang tua dan lain-lain. Kemudian pemilihan Tisa Biani ini adalah aktris cilik yang sudah meraih Piala Citra. Lalu kemudian di saat sekarang dia sudah tumbuh menjadi generasi ya bisa dibilang remaja gitu ya, dan tetap mengasah permainannya, tetap mengasah aktingnya, dan tampil di beberapa film-film dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Jadi menurut saya keempat ini tuh represent secara genre film di Indonesia di era mereka pada generasinya. Kemudian alasan lainnya adalah karena mereka ini bertugas untuk meng-create awareness FFI itu sendiri. Apa sih yang dilakukan oleh FFI tahun ini? Nah, FFI ngapain aja sih tahun ini? FFI ada sistem penjurian seperti apa sih? Acaranya kapan dan lain-lain. Menurut saya komunikasi yang paling butuh untuk dibangun adalah komunikasi kepada generasi mereka. Karena generasi mereka itu generasi yang cukup berjarak dengan Festival Film Indonesia. Mungkin generasi saya, generasi apalagi di atas saya yang lebih senior, sangat akrab dengan yang namanya Festival Film Indonesia dan tahu betapa berharga, bermartabatnya festival ini. Tapi untuk generasi mereka, FFI masih cukup punya jarak gitu. Oleh sebab itu, kebahagiaan terbesar saya adalah ketika saya ada di sini bekerja sama dengan para anggota komite, memiliki para duta-duta yang sort of Gen Z lah gitu. Mereka bisa represent komunikasi, mereka lebih kreatif untuk ngomongin soal Kak, kita harus bikin TikTok. Kak, kita tuh sekarang komunikasi tuh TikTok tuh asik banget, seru. Ini itu kita bikin live Instagram, kita bikin segala macam sosial media platform mereka udah kuasai gitu. Saya on the other hand, saya sosial media aja nggak aktif, jadi saya agak cupu kalau soal itu gitu ya. Jadi memilih mereka adalah keputusan terbaik menurut saya yang saya ambil, dan itu terbukti bahwa awareness tentang Festival Film Indonesia di tahun ini itu sangat tinggi. Kita punya kategori yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu kan sistemnya voting ya. Penonton film boleh vote dan itu merupakan satu partisipasi langsung oleh publik gitu. Itu sampai sejauh ini udah sekitar 45.000 vote yang masuk di FFI. Nah, FFI ini kan bukan akun yang populer, let's be fair gitu ya. FFI kalau kita ngelihat akun Instagramnya atau social media asetnya, itu bukan sosial media yang mungkin followersnya banyak dan lain-lain, tapi kenaikannya begitu signifikan karena kita punya konten-konten yang fokus kepada sejarah film, media baru, disampaikan dengan cara-cara yang juga yang kekinian. Karena tahun ini FFI punya sosial media lainnya gitu yang di-develop oleh teman-teman sosial media yang bekerja keras. Dan menurut saya salut lah gitu ya untuk para teman-teman semua.
Jadi mungkin itu alasan dibalik memilih duta-duta ini dan bagaimana kemudian mereka bisa mengkampanyekan atau ikut meng-create awareness tentang FFI. Wah, keren ya, keren. Maybe. Soalnya memang ini ya, kayak FFI mungkin sekarang bisa dibilang karena adanya media-media baru, pave the way nih untuk Betul, para generasi yang lebih baru gitu ya. generasi kita lah. Generasi kita. Karena sama kan sama mereka. Yoi. Yang memang Waduh, kalau ngomong generasi kita, saya langsung gimana gitu ya. enggak Mas, tapi kan tetap ya, maksudnya walaupun ya kita bilang generasi despite semua generasi yang terbagi-bagi ini kan penikmat film pastinya tetap apa ya, tetap beragam gitu Banyak ya. banget Tetap pasti. banyak. Dari semua genre pasti ada penikmatnya kan. Nah, benar Ya. juga. Nah, mungkin untuk kayak kayak Mas Reza juga bilang kayak mungkin seperti Jeffrey Nicole yang punya beragam genre film yang dimainkan dia. Menurut Mas sendiri gimana sih kayaknya industri film di Indonesia ini kayak dengan 2 garis biru itu nge-push boundaries yang bisa dibilang kayak yang sebelumnya belum pernah dibicarakan nih untuk bisa dibicarakan itu Tiba-tiba blow up gitu ya kan. tiba-tiba ke blow up gitu. Menurut pandangan Mas Reza gimana tuh soal yang film-film yang istilahnya berani nih? Benar gitu. yang berani main pinggir-pinggir jurang. Ini kan menjadi tahun yang sangat istimewa bagi industri film Indonesia karena prestasi film Indonesia di kancah festival luar negeri. Ya, kemarin kita mengawali dengan film seperti Dendam mendapatkan Golden Leopard. Lalu kemudian dikasih lagi kabar gembira lewat film Yuni. Film Yuni yang mendapatkan penghargaan sebagai winner gitu ya, sebagai best film di platform di Toronto gitu. Itu juga penghargaan yang sangat prestigious gitu. Dan festival A lah kelasnya. Lalu ada Penyalin Cahaya yang masuk competition di Busan International Film Festival. Karya sutradara muda. Ini film perdananya Oregas Banuteja gitu. Film panjang perdana. Berita-berita seperti ini itu berita-berita yang menurut saya membuktikan betapa hebatnya gitu ya filmmaker Indonesia. Sebuah tontonan yang biasanya kan kalau kita ngomongin misalnya film festival itu selalu terkesan ada sebuah dikotomi yang film festival pasti berat, film festival pasti susah dimengerti, ini makanya festival aja gitu, di pasaran akan sulit. Tapi terbukti lewat film ini, komunikasi lewat filmnya, tokoh yang dihidupkan di film ini mampu berjalan beriringan dengan perkembangan zaman yang ada. Sangat relevan, sangat bisa dinikmati oleh remaja, saya yakin banget. Jadi saya cukup optimis bahwa Yuni akan mendapatkan penontonnya sendiri dengan luar biasa baik gitu ya. Dan film-film Indonesia lainnya gitu. Jadi saya selalu sampai detik ini saya tetap membaca peta film Indonesia ke depan akan selalu melahirkan bukan hanya genre tapi jenis-jenis film, cerita-cerita yang sangat berani, kemudian mendobrak gitu ya, cerita-cerita yang mendobrak apapun itu batasan-batasan yang ada, selama kembali lagi ruang kreativitasnya tidak terbendung. Itu aja sih yang paling penting. Iya, itu benar sih. Karena memang kayak kita tahu Indonesia mulai berani gitu. Betul. Ya. Mulai mendapatkan satu cahaya yang kayak wah ini kedepannya ini hal baru gitu ya. Hal-hal baru. Dan langsung disikat sama insan-insan perfilman Indonesia. Berani pasti. Benar. Wah, keren. Dan Mas Reza sendiri kan seperti yang kita udah kulik nih Mas dari BIK, Badan Intelijen KIS FM. Kita udah kulik kalau udah di-announce tuh 22 kategori untuk ngerebutin Piala Citra di FFI tahun ini. Nah, itu pasti banyak banget film-film Indonesia yang keren. Dan Mas udah nonton semuanya atau gimana tuh? Agak ya, juga kami sih. di panitia menonton sebelum memberikan rekomendasi awal gitu ya, bukan rekomendasi kepada dari asosiasi, tapi kita justru memberikan kepada mereka juga di awal. Ada 30 film, menonton hampir sebagian besar film Indonesia sih, kerjaannya nonton. Semua anggota komite itu kerjaannya yang terlibat, itu semua kerjaannya menonton. Satu hari bisa 2-3 film, 4 film gitu, kita tonton ya film-film Indonesia. Enak banget ya. Apa kita join ya? Ada slot kosong nggak Mas? Kita mah cuma nonton aja nggak review. Kita nikmatin waktunya aja. Iya benar. Tapi Mas Reza kita ada game dikit nih, boleh nggak Mas? Kita main rapid question. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama aja. Yoi. Ini agak menegangkan ya. Karena ini
game-game yang luar biasa. Betul. Jadi Mas Reza boleh pilih secara cepat. Mas Reza tuh pengen milih jadi aktor atau jadi director? Aktor. Wah, Oke. ini berarti cepatnya ya. Cepet ya, masih cepet ya. Cepet Lanjut ya, yang kedua aja. Nah, yang kedua jadi memerankan karakter yang protagonis atau antagonis. Antagonis. Padahal mukanya prota banget. Semua bisa sih. Semua kalau bisa. Mas Reza kayaknya. Kita lanjut yang ketiga nih. Mas Reza nih pengen pilih jadi supporting actor atau jadi cameo aja? Aduh, supporting is fine. Ya, supporting actor. Kalau cameo tuh cuma kayak betis atau tangan. Betis tangan yang lewat ya. Karena kalau cameo itu kan sebenarnya secara definisi itu kemunculan sebagai diri sendiri ya dalam sebuah film. Betul, benar. Bukan mainnya sedikit. Kalau mainnya sedikit itu namanya bukan cameo kalau jadi orang lain. Itu namanya peran sedikit. Betul. Bener sih. Nah, yang Keempat berikutnya nih, nih. keempat. Nah, tampil jelek di film yang terkenal atau tampil keren di film yang mungkin biasa aja nih. Wah, Tampil jelek di film yang terkenal. Yang istilahnya nih respon Oke. Saya rasa masyarakat sudah cukup cerdas ya dalam melihat film. Tapi tunggu ya. Kayaknya tampil keren di film yang ditonton terbatas deh. Wah, berarti itu tampil keren. Betul. Tadi Mas Reza mencoba diplomatis ya jawabannya. Sebagai ketua ya. Iya. Ini Mas, pertanyaan terakhir nih agak membingungkan lagi nih. Soalnya kita tuh pengen ngasih pilihan. Mas Reza tuh lebih pilih penghasilan banyak tapi di film yang biasa-biasa aja atau penghasilan yang biasa tapi filmnya tuh keren parah. Nah, ini ke insight-nya Mas Reza berarti. Betul. TikTok. Oke, main film keren yang penghasilannya biasa aja karena lewat film keren kita bisa gain prestasi dan attention. Oleh sebab itu habis itu nego honornya lebih gede. Jawabannya pas. Ini baru pas banget di jawabannya. Luar biasa. Jadi inti tetap nego honor di ujungnya. Betul. Karena filmnya keren. Dia pas. Karena memang kualitas yang istilahnya bagus juga. Betul. Percayalah. Pasti. Pada akhirnya bakalan ini. Bener. Apa yang kamu tuai itu yang kamu tanam. Betul. Kebalik, Itu saya selalu setuju dari dulu. Beneran. Itu I prove it to myself. Wah, memang. Berarti emang kalau filmnya bakal terkenal ya bakal nego honor lagi ke depannya. Iya, betul. Kita yang ribet deh. Setuju. Benar. Dan pastinya kayak kita udah bicarakan tadi tentang kedepannya bagaimana istilahnya Festival Film Indonesia dan juga perfilman Indonesia nih. benar sekali. Dan mungkin harapan-harapan dari Mas Reza sebelum kita menutup interview singkat ini untuk industri film secara keseluruhan nih. Betul. Itu apa sih, Mas? Pertama, terus tumbuh industri film. Ekosistemnya terbangun dengan baik. Ekosistem ini berarti semua elemen, aspek yang ada dalam dunia film Indonesia termasuk penontonnya. Kemudian kesejahteraan para pekerja film bisa terus ditingkatkan dan mendapatkan perhatian yang semakin tajam ya dari pemerintah pastinya. Bioskop bisa kembali dipenuhi oleh penonton film Indonesia. Lalu kemudian FFI bisa berjalan dengan lancar dan menjadi rumah bersama bagi seluruh insan film Indonesia. Amin. Kita doain semoga selama menjabatnya Mas Reza sebagai Ketua FFI semoga berjalan baik. Benar. 3 tahun ke depan ya? Amin. Sampai 3 tahun ke depan ya? Iya, 3 tahun. Wah, lama nih. Nah, kita tunggu ini ya program-program seru apa dari FFI. Benar. Dan Berarti kalau kita nanti tahun depan ngobrol-ngobrol lagi, gamesnya harus yang berbeda ya. Oh iya. Siap. Boleh. Soalnya tiap tahun kan? Benar. Kita wawancara terus nih. Wajib. Atau kalian mau gabung di kepanitiaan FFI tahun depan? Udah siap nih. Udah Oke, bisa. apa aja yang dibutuhin, Mas? Fotokopi KTP udah ada nih. SKCK udah kita fotokopi. Semua. Aman. Tinggal kontak kita di WhatsApp. And by the way, thank you nih buat Mas Reza waktunya Betul, udah diluangin buat ngobrol-ngobrol sama Firza dan juga Ojun. Benar. Buat Kiss FM juga. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang berikutnya ya. Benar. Dan sukses untuk film-film Indonesia dan pasti. juga sukses buat Festival Film Indonesia tanggal 10 November. Yoi. 10 November. Yes. Pas Hari Pahlawan. Oh ya, Usmar Ismail. Betul, tribut to Usmar Ismail. Oke, Buat Mas Reza. Mirza, Thank you, terima Mas. kasih banyak.
buat semua pendengar Kiss FM. Terima kasih juga. Sukses untuk kalian. Oke. See you Mas. Bye Nice, bye. thank you, Mas. Good luck filmnya.